Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luluh tatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan para santri online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita walaupun terlambat, ya agak terlambat ini, kita bisa kembali belajar bersama mengkaji kitab karya bin Nasr Al-Farabi, yaitu kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Di pertemuan ke-13 ya Mas ya, 13 ini kita masih membahas soal teori pengetahuan atau epistemologi, epistemologi Plato dan Aristotle menurut Al-Farabi ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, Plato, Aristotle, guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, orang tua kita masing-masing, para guru dan mu'alif kutub yang kita pelajari, dan untuk kita semua ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan damai dalam kehidupan ini. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholiyah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Saya aja langsung ya. Halaman 56 kalau yang di kitab saya, kalau di kalian yang itu ya, fanaqulu minal bayyin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Fanaqulu, maka kami mengatakan, kaminya maksudnya Al-Farabi ya, ini pendapat Al-Farabi. Minal bayyin adh-dhahir, sebagian dari hal yang jelas ya, yang tampak jelas. Innalit tifli, sesungguhnya seorang anak kecil itu memiliki nafsan alimatan bil quwwah, memiliki jiwa yang mengetahui secara potensial. Setiap anak kecil, setiap bayi itu punya potensi untuk mengetahui, punya jiwa yang mana jiwa itu bisa mengetahui. Potensi itu artinya bisa ya. Potensi itu kalau potensi itu kemampuan yang belum wujud. Kalau sudah wujud jadi aktualisasi. Nah, itu kemarin saya sudah sebutkan ya. Ini istilah Plato ini ya. Potensi, kemudian aktualisasi. Ini bil quwwah, ini bil fi'li ya. Jadi kalau ada ketemu istilah di filsafat bil fi'li, bil quwwah, maksudnya ini ya. Sesuatu yang potensial, sesuatu yang aktual ya. Ini potensial, ini aktual. Aktual ya, ini potensial, ini aktual. Setiap anak kecil itu punya potensi untuk mengetahui ya. Semua anak punya potensi untuk pintar. Setiap kita punya potensi untuk kaya, ya kan? Setiap kita punya potensi untuk ganteng juga ya. Ganteng jelek, ini ya potensial atau bukan? Dari sononya. Intinya hal-hal yang sifatnya atributif ya, sifat-sifat. Ada potensi di sini karena yang dibahas adalah pengetahuan tentang epistemologi, bahwa dinyatakan bahwa anak kecil, jadi tidak ada anak kecil yang bodoh ya, tidak ada orang bodoh, itu nggak ada Mas. Yang ada apa? Orang malas, pintar, malas doang, benar. Tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Karena yang namanya pintar itu kepintaran banyak ya, multiple intelligency ya kan, ada beragam kecerdasan. Mungkin ada yang tidak begitu pandai matematika,
tapi pandai musik, ya kan? Ya kan? Gimana? Ada yang kemudian tidak pandai menulis, tapi dia pandai untuk joget, ya kan? Joget itu perlu ini loh, perlu kecerdasan loh. Saya pribadi tuh gerak-gerak nggak bisa, alhamdulillah. Jadi kalau pandai gerak bisa ikut TikTok saya kan. Itu jadi sebenarnya itu TikTok itu kecerdasan kinetik gitu, kecerdasan ya kan, susah loh itu. Kayak gini, apalah susah lah itu. Ya intinya cuman tadi, makanya jangan katakan orang bodoh, tapi yang bahaya adalah orang yang malas. Ya, orang jadi bodoh karena malas. Apapun itu. Karena dia tidak mau menggali potensi di dirinya. Jadi dia bodoh. Jadi aslinya tidak ada orang bodoh. Adanya cuma orang malas. Gitu. Artinya apa yang kita lakukan karena aslinya kita alimah bil quwwah, ya gali saja potensi kita ya. Dan jangan jangan menjadikan orang lain itu masing-masing kita punya kecerdasan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi fokuslah untuk sebenarnya aku itu jagonya apa ya? Nah, fokuslah di situ. Sebenarnya gitu. Cari sebenarnya kita itu hebatnya di mana gitu ya. Semua anak kecil itu punya jiwa itu mempunyai potensi untuk mengetahui. Walaha, dan jiwa itu memiliki apa? Memiliki al-hawas, punya indera. Jiwa punya indera. Alatal idrok, kondisinya halnya itu hawas itu berposisi sebagai alat untuk mencerap. Ya. Tadi agar jiwa ini benar-benar potensial mengetahui, maka jiwa punya alat untuk mengetahui, yaitu hawas, panca indera, ya kan? Kalau di Al-Quran ya, innas sam'a wal basara wal fuad, ya kan? Kullun ulaika kana anhu mas'ula, ya kan? Innas sam'a, ini kan bahwa kita bisa mengetahui karena ada sama. Memang anak kecil kan anak kecil itu, bayi itu kan nggak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Itu mengapa bayi yang baru lahir diadanin kan? Ya, tapi dia belum kenal ini siapa yang ngazanin, ya kan? Lama-lama dia bisa melihat, basor. Nah, mata pendengaran dan mata ini nanti lama-lama dia bisa mencerap banyak pengetahuan, fuadnya gerak itu. Fuad itu ya dalam hal ini hati dan pikiran, mulai mencerna apa yang dicerap. Wa idrakul hawasi, dan pencerapan indera, innama yakunu lil juz'iyat, terjadi pada hal-hal partikular. Panca indera itu hanya menangkap hal-hal yang partikular. Partikular itu maksudnya satuan, ya, satuan. Misalnya, ya itu tadi, panca indera kita itu cuma hanya melihat, oh ini pulpen, satu-satu. Ketika kemudian kita mencapai hal yang lain, nah ini kelanjutannya, wa anil juz'iyat, dan dari partikularitas itu, hal-hal yang satuan-satuan tadi, tuhsolul kulliyat, universalitas bisa dicapai, ya kan? Misalnya tadi ya, kita ngelihat ini pulpen, ini kayak gini, bisa buat nulis, satu lagi bisa dinulis. Kemudian oh ternyata ada juga yang tidak bisa untuk mencoret. Nah, itu akhirnya kita bisa mencapai kesimpulan bahwa pulpen itu ada yang bisa untuk nulis, ada yang nyata, ada yang tidak nyata, ya kan? Tadi artinya minal juz'iyat na'rifu al-kulliyat. Ya. Artinya tadi ini hampir seperti istilahnya apa? Induktif ya. Dari hal-hal yang kecil-kecil, satu-satuan kita mencapai kesimpulan, ya. Semacam itu. Misalnya saya ketemu satu santri belum nikah, 2 santri belum nikah, 3 santri belum nikah. Kemudian saya mengatakan, oh ternyata masih ada yang udah menikah ya, ada yang sudah, ya kan. Tapi mayoritas belum nikah, ya kan. Oh ini karena ini maha santri jadi ada yang menikah, ya kan. Tapi kalau santri yang tadi sanawiyah aliyah
masa udah menikah, ya kan? Itu belum. Itu sebagai contoh. Dari satuan kita kemudian mengetahui secara global. Apa misalnya kelinci, ya, kalian ini kan miara kelinci kan? Kelinci kalau yang masih umurnya 2 bulan itu tuh nggak kuat udara dingin. Pokoknya di 2 bulan ke bawah, ya kan? Nah itu cepat mati dia. Tapi kalau udah gede-gede dia aman. Saya tahu kayak gitu karena saya 2 kali melihara kelinci mati karena terlalu kecil. Giliran gede mau panas kayak aman dia, ya gitu. Jadi dari situ saya dapat kesimpulan kalau mau melihara kelinci lebih baik langsung yang gede, jangan yang kecil, gitu. Kecuali yang gede tadi sudah beranak, itu kita harus punya trik lain, ya, gitu. Minal juz'iyat narif al kulliyat, ya. Solu al kulliyat minal juz'iyat, anil juz'iyat. Wal kulliyatu universalitas. Ini beda ilmu, beda istilah ya. Biasanya apa? Kuliah itu kalau di ini apa? Perkuliahan. Jadi kalau di filsafat maksudnya kuliah adalah universal, ya, universalitas. Hiya at-tajaribu. Benar nggak? Tajarib ya, bukan tajarub ya. Saya ada dosen UIN tuh yang dia ngotot harus tajarib. Oke, saya ngikutin tajarib. Kadang saya bacanya tajarub, padahal nggak apa-apa juga kan. Sesungguhnya universalitas itu adalah tajarib, pengalaman anil hakiko pada dasarnya, ya. Alal hakiko, pada dasarnya universalitas itu merupakan pengalaman. Ya, ini alal hakiko maksudnya adalah secara umum, ya. Pada hakikatnya universalitas itu adalah pengalaman, ya. Ghairu anna minat tajaribi, hanya saja sebagian dari pengalaman ma yuhsolu an qasdin, bisa diraih dengan sengaja, ya. Tadi ada kuliah, ya. Kita kasih istilah-istilah, ya. Partikularitas, universalitas. Lama-lama juga ini istilah-istilah yang filosofis, ya, nanti kalian juz'iyah, ya. Dan kulliyah. Nah, ini kemudian pengalaman itu ada yang tadi, ya. Kuliah itu adalah tajribah, ya, pengalaman. Dan pengalaman itu ada yang an qasdin, satu lagi bi ghairi qasdin, ya. Nanti ada bi ghairi qasdin, gampangnya gitu aja, ya. Bi ghairi qasdin, ya. Ghairu anna minat tajaribi ma yuhsolu an qasdin. Sebagian pengalaman itu diraih dengan sengaja, ya. Wa qad jaratil adatu, dan berlaku kebiasaan bainal jumhur, di antara orang banyak, bi ayyusammi, untuk memberi nama allati tuhsolu minal kulliyat, pengalaman yang diraih dari universalitas an qasdin secara sengaja, mutaqaddimatat tajarib, dinamai dengan permulaan pengalaman. Ini sama dengan muqaddimah tajarib, ya, muqaddimah tajarib. Pengalaman tentang yang diraih dari universalitas secara sengaja disebut dengan permulaan pengalaman. Fa'amma adapun allati tuhsolu minal kulliyat lil insan, pengalaman yang diraih manusia dari universalitas la an qasdin, tidak secara disengaja, fa imma la yujadu laha ism indal jumhur,
Mungkin dia tidak mempunyai nama menurut sebagian banyak orang, mayoritas orang. Li'annahum la ya'nunahu, karena mereka tidak bermaksud untuk untuk meraih pengalaman itu ya. Wa imma ayyujadalah ismun, atau mungkin juga ada nama bagi pengalaman bi ghairi qasdin ini. Ingdal ulama, menurut para ilmuwan. Fayasmunahu ya, sama yasummu ya. Yasummunahu ya, benar ya. Yusammunahu, benar ya. Intinya ini menamainya. Para ulama menamai pengalaman yang diraih, pengalaman tentang universalitas tanpa disengaja, awailal ma'arif, permulaan pengetahuan, wa mabadi al-burhan, dasar-dasar atau prinsip-prinsip demonstrasi, wa ma asbaha minal asma, dan nama-nama yang serupa dengan itu. Ini apa? Sama dengan mabadi al-ma'arif atau awail ya, awail ma'arif, al-ma'arif atau mabadi al-burhan. Oke. Ini tidak dikasih contoh, tapi maksudnya begini. Tadi ya, kita kita itu pada dasarnya meraih sesuatu itu secara indrawi. Tapi indra itu meraih pengetahuan hanya satu persatu. Seperti tadi ya, contohnya pulpen. Nah, tapi dengan kita memperhatikan partikularitas, itu lama-lama kita mencapai universalitas. Kita mencapai kesimpulan-kesimpulan. Ya, seperti segala ilmu pengetahuan itu kan kita mengetahui segala sesuatu ya. Anda mengenal sifat orang, sifat diri Anda, kebiasaan kita, diri sendiri, itu kan kuliah. Nah, tapi ini kadang pengetahuan kita itu secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau secara sengaja kita pengen tahu betul kan, bahwa ini sebenarnya seperti apa sih ikan ya. Ikan itu agar awet hidupnya, nggak mudah mati, gimana caranya? Misalnya gitu ya. Saya sempat miara cupang gitu kan, mati lagi ya, ternyata kebanyakan ngasih makan. Ternyata ngasih makannya jangan banyak-banyak. Yang itu loh, itunya cukup 5 saja. Ya. Nah itu kan mengetahui kuliah an-qasdin itu dengan sengaja. Karena saya berusaha, ini prinsip dasarnya untuk memberi makan ikan cupang seperti apa? An-qasdin. Tapi kadang min ghairi qasdin. Kita tiba-tiba sebagian besar pengetahuan kita sehari-hari itu min ghairi qasdin itu. Kita otomatis saja lah, misalnya makan dari mulut kan, pakai tangan itu kan, nggak pakai kaki kan. Itu min biqasdin atau ghairi qasdin? Awalnya mungkin ghairi qasdin, Mas. Ya kan? Awalnya ghairi qasdin gitu ya. Anak kecil, saya merhatikan anak saya itu nangis apa gitu. Lama-lama dia misalnya ditinggal, itu kemudian atau dia merasa panas, nangis gitu-gitu kan. Sebagian pengetahuan kita itu ghairi qasdin. Tahu aja kita. Tidak pengen tahu tapi tiba-tiba tahu. Bahwa misalnya apa ya? Kalau bayi misalnya bahwa diapers apa sih, popoknya kalau udah penuh itu nggak nyaman. Itu kan ghairi qasdin itu. Ya kan? Tiba-tiba dia nangis dia. Itu kan ghairi qasdin. Nangisnya mungkin biqasdin, tapi tadi tidak keras perasaan bahwa ini tidak nyaman ketika pampersnya penuh. Itu kan ghairi qasdin. Ini nggak nyaman. Dia kan nggak tahu, nggak dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu bayi, ya kan? Nah, itu adalah awail ma'arif mabadi al-burhan. Nanti itu. Nah, kita sendiri orang tua, kalau orang tua kebanyakan biqasdin. Sebagian besar kita tajribah kuliah biqasdin. Oke, lanjut.
Waqad bayana Aristotle telah menjelaskan di fi kitabil burhan, di buku burhan. Burhan itu demonstrasi. Buku demonstrasi berarti posterior analytics. Anna bahwasanya man faqoda hissan ma, bahwa orang yang kehilangan indera tertentu, faqoda ilmam ma, kehilangan pengetahuan tertentu. Orang yang kehilangan daya penciumannya, kan dia kehilangan pengetahuannya tentang penciuman, benar nggak? Kita lagi pilek gitu kan, padahal ada yang kentut di sekitar kita nggak tahu kan? Maka udah ilmam mah, itu kan? Ketawa semua itu. Atau orang yang deaf, tunarungu, ya kan? Padahal dia dikatain, diketawain gitu kan? Karena doa minhu, hilang darinya, fakoda minhu daya pendengar, dia tidak tahu bahwa teman-temannya lagi ngatain dia, gitu kan? Itu tadi. Ketika kita hilang satu indera, maka hilang pula satu ilmu dari kita, ya. Satu potensi untuk mengetahui. Fal ma'arifu, Zainul Ma'arif, sungguhnya pengetahuan innamatuh solu, diraih fin nafsi, ya, diraih dalam diri bitorikil khis, dengan cara indrawi. Nah, ini Aristotle, ya. Kemarin masih ingat ya, Plato itu mengatakan kita mengetahui dari mengingat, ya kan? Mengingat itu berarti udah ada di diri kita, ya kan? Nah, ini Aristotle beda pendapatnya sebenarnya. Kita mengetahui, kita memang punya potensi untuk mengetahui, tapi kita mengetahui gara-gara kita punya panca indera, gitu loh. Semua pengetahuan pada dasarnya indrawi, seperti yang tadi saya bilang, inna sam'a wal basor wal fu'ad baru, ya kan? Mata telinga dan mata yang memungkinkan kita bisa meraih pengetahuan. Nah, ini Aristotle menyatakan itu. Ini memang Aristotle cenderung empiris ya, empiris dia. Sementara Aristotle Aristotle cenderung empiris ya. Pengetahuan itu dasarnya dari panca indera. Sementara Plato seperti yang bilang kemarin itu rasionalis. Udah ada inner inner knowledge ya, pengetahuan yang pengetahuan bawaan ya. Bahwa kita itu pada dasarnya sudah punya pengetahuan bawaan. Tinggal kita merenung, maka kita tahu. Kita mengingat saja. Nah, ini Plato sementara Aristotle 3. Ya. Walamma kanatil ma'arifu innama hasolat fin nafsi an ghairi qasdin, lama kanatil ma'arif, hanya saja ketika ada pengetahuan itu innama hasolat fin nafsi, diraih di dalam diri an ghairi qasdin, tanpa disengaja, awalan pada awalnya, fala yatadzakkarul insanu, maka orang tidak mengingat kaifa hasola juz'in minha, bagaimana dia meraih sebagian dari pengetahuan itu. Pada dasarnya pengetahuan kita kerap kali hadir itu tanpa disengaja, ya. Dan dia tidak tahu, kok saya bisa tahu gitu sih, tiba-tiba tahu gitu kan. Contohnya misalnya gini, saya di kampusnya Mas Faik itu sempat disuruh ngajar bahasa Arab untuk anak mahasiswa. Pertemuannya berapa kali, Mas? 14. Dua pertemuan lainnya adalah UAS UTS kan. 14 pertemuan ngajarin bahasa Arab bisa ngajarin apaan? Terus saya bingung terus terang. Ngajarin apa ini? Berat, Mas, berat. Tapi kemudian gimana caranya ngajarin bahasa Arab kepada orang yang tidak tahu bahasa Arab? Kemudian saya bertanya sendiri, saya dulu bisa bahasa Arab, gimana caranya ya? Itu susah loh, Mas. Mulainya dari mana? Di sini ada yang dari pondok di An-Nahdoh itu ada kewajiban bahasa Arab, bahasa Inggris nggak, Mas? Ada ya? Oh ya.
Nah, ada ini nggak, ada muhadasa gitu-gitu, ada kan? Nah, iya, pesantren saya pesantren Darul Rahman. Itu kami setengah tahun pertama boleh pakai bahasa Indonesia, tapi dilarang pakai bahasa daerah. Kalau pakai bahasa daerah dipanggil, ada bagian pengembangan, iya kismulu kok, pengembangan bahasa. Nggak boleh tuh. Nah, nanti semester kedua setengah tahun pas sanawiyah tuh ya, itu wajib pakai bahasa Arab. Nah, selama setengah tahun awal itu kami digembleng tiap hari tuh, teriak-teriak lah, mahaza, hada kolamun, ahada kolamun, naam, hada, teriak-teriak lah, melak-lakan gitu. Mau itulah, capek lah. Tapi nggak dikasih arti, Mas. Ya, mim sahatun, mahadihi hadi, mim sahatun, ahadi, mim sahatun, naam. Itu semua. Jaro yajri, wasabaya sibu, gitu loncat-loncat itu, nggak dikasih. Nah, satu sisi itu tiap pagi suruh teriak-teriak. Di sisi lain di kelas kami disuruh pelajaran bahasa Arab kan terlalu sangat banyak ya. Ada mahfudot, hafalan kata-kata mutiara, ada mutolaah, ngafalin cerita-cerita, Quran, hadis dan seterusnya. Jadi hal yang mendukung kami mampu bahasa Arab itu terlalu sangat banyak. Jadi kalau ditanya dari mana mulai bisa bahasa Arab, bingung. Karena sebagian min ghair qasdin, tiba-tiba aja, kan? Kita dinyatakan sudah bisa berbahasa tertentu kalau kalian bisa mimpi dengan bahasa itu. Nah, karena dulu di pesantren itu memang benar-benar wajib ya. Itu ya kami sampai ngimpinya pakai bahasa Arab gitu. Itu walaupun ya bahasa Arab pesantren kan ya kayak gitulah, orang Mesir juga nggak paham itu. Iya. Nah itu mayoritas pengetahuan kita itu pada dasarnya awalnya itu min ghairi qasdin, tidak tahu bagaimana itu kita meraih pengetahuan itu ya. Kayak buka pintu, apalagi pipis, ya hal-hal yang sehari-hari kita lah kan min ghairi qasdin itu. Ya kan? Yang biqasdin adalah aturan-aturan, ya kan? Misalnya, jangan pipis sembarangan, misalnya gitu kan. Tapi pada dasarnya kita waktu lahir kan pipis sembarangan, ya kan? Semacam itu, min ghairi qasdin. Falidzalika, karena sebagian pengetahuan kita min ghairi qasdin, qad yatawahhamu aktsarun nas, sebagian besar manusia menyangka annaha, bahwasanya pengetahuan itu lam tazal fin nafsi, sudah ada, masih ada di dalam jiwa, sudah ada, kita udah tahu, tiba-tiba aja kita tahu, itu kan. Wa annaha tu'lamu, bahwasanya pengetahuan itu diketahui thariqan ghairil hissi, melalui cara selain indrawi, ya. Ini sebenarnya Al-Farabi ingin merevisi pendapat Plato, ya kan. Bagi orang Plato itu tadi seperti saya bilang, kita mengetahui karena kita mengingat sesuatu yang sudah ada di diri kita. Nah, menurut Plato itu tidak. Menurut Aristotle itu tidak. Pak Aristotle, kita itu sebenarnya mengetahui dari indera tapi tanpa sengaja. Sehingga tiba-tiba udah ngumpul aja. Nggak, kita akhirnya seolah-olah kita udah tahu gitu ya, padahal sebenarnya tidak ya. Memang ada yang pengetahuan disengaja, ada yang tidak. Misalnya kayak panas, bahwa ketika panas itu tidak nyaman, terlalu dingin tidak nyaman, ya kan? Itu kan ghairi qasdin tuh. Malah kita ngerasa gak enak ya kalau terlalu panas, akhirnya kita mandi misalnya gitu kan, dan seterusnya itu. Nah, fa'idha hasolat hadhihi tajaribu fin nafsi sorotin nafsu akilatan. Apabila pengalaman tadi itu telah diraih dan berada di dalam jiwa, maka sorotin nafsu akilatan, jiwa pun menjadi mengetahui secara rasional. Ya, tadi awalnya tidak disadari. Ya, kita mengetahui dari indera sebenarnya,
tidak disadari, lantas kemudian ketika hal yang disadari itu sudah mencerap sedemikian rupa, maka kita kemudian akal kita jadi banyak, memori kita kan banyak, ya kan? Anak kecil kemudian bisa belajar, bayi bisa belajar bahasa, itu kan kayak gitu. Anggoiri Kosdin awalnya, campur. Kalian kalau perhatikan anak kecil mulai belajar bicara, itu kan apa aja diomongin. Apa aja mas. Campur baur loh, cerita apa aja. Saya anak kecil saya tanggap gitu. Ngomong campur baur itu. Jadi dia masih kacau. Lama-lama setelah kosakatanya banyak, baru dia terlatih seperti kita bicara jauh lebih tertib ya. Idil aklu laisa huwa syai'an ghairat tajari. Akal ini tidak lebih daripada pengalaman juga. Ya. Gitu. Wa mahma kanat hadhihi tajaribu aktar kanatin nafsu atamma aklan. Mama kanat hadhihi tajaribu aktar. Ketika pengalaman yang diraih itu banyak ya, kanatin nafsu atamma aklan, maka jiwa lebih sempurna rasionalitasnya. Gitu. Itu makanya mencari pengalaman jadi penting. Ya kayak kalian mau belajar bahasa itu kan sebisa mungkin banyak mendengar, banyak membaca, banyak mencoba, kemudian menghafal kosakata. Maka lama-lama kita akan dengan sendirinya bisa bahasa itu, bahasa apapun ya, bahasa apapun. Secara teori sih kita belajar bahasa asing itu minimal ya itu 100 hari, berarti 3 bulan. Tapi itu harus intensif ya, 3 bulan intensif kalian bergaul saja sama orang Sunda misalnya, bisa kalian. Asal kemudian kalian berusaha untuk bicara, ya. Itu tadi. Kenapa itu atam? Karena pengalamannya bertambah, ya kan? Mungkin 100 hari masih belum begitu lancar, tapi terus lama-lama kan atam dia, sempurna. Karena tadi pengalaman yang diraih semakin banyak, ya. Ini baik qasdin atau bil ghairi qasdin. Tsumma innal insana mahma qasada ma'rifata syai'. Tsumma innal insan, sungguhnya manusia. Kemudian sesungguhnya manusia mahma qasada ma'rifata syai'. Ketika dia berusaha bermaksud mengetahui sesuatu minal asya, ya. Ishtaqa, dia merindu atau mengharapkan ilal wukuf ala halim minal ahwali dzalika syai'. Waqafa ala itu artinya alima ya. Berharap bisa memahami kondisi, sebagian dari kondisi sesuatu itu. Orang yang ingin mengetahui sesuatu, dia ingin memahami kondisi sesuatu itu, ya kan? Wa takallafa ilhaqa dzalika syai', dan dia berusaha ilhaq, mengikuti, menyertai dalika syai', sesuatu itu, fi halatihi tilka bima taqaddama ma'rifatahu, di dalam kondisinya bima taqaddama ma'rifatahu, yang mana dia telah mengetahui kondisi itu ya. Ini maksudnya begini. Kalimat ini, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, dan mengetahui sesuatu itu perlu pengetahuan tentang kondisi sesuatu itu, kita menyertakan hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita mau mengetahui X, ya. X ini punya Y, ya. Maka kita akan menyertai pra ini dengan hal-hal yang sudah kita pengetahui, misalnya A. Nanti kita akan ketemu contohnya, ya. Walaisa dzalika, dan hal itu tidak lebih illa talabu ma huwa maujud fi nafsihi, kecuali mencari sesuatu yang sudah ada di dirinya, min dzalika syai', dari sesuatu itu.
Mithlu innahu, contohnya innahu seseorang ya, mata istaqo ketika ingin ila ma'rifati syai', ingin mengetahui sesuatu minal asya, dari sesuatu berbagai hal huwa hayyun am laisa bihayy, apakah sesuatu itu hidup atau mati, wa qad taqaddama, dan sudah mendahului pengetahuan tentang hidup dan mati ya, fahasola fi nafsihi, maka tercapai di dirinya maknal hayy wa makna ghairil hayy, makna hidup dan makna mati. Tadi kita ingin tahu misalnya apa tadi? Tadi ya, misalnya pulpen tadi ya, contohnya ya, pulpen nyala atau tidak nyala. Artinya kita sebenarnya mau mengetahui tentang pulpen, tapi ketika kita membahas soal apakah ini nyata atau tidak nyata, berarti kan ada pengetahuan kita sebelumnya tentang nyata tidak nyata. Paham nggak? Ya kan? Jadi tadi apa namanya, ikan cupang tadi, ya kan? Ini kalau ku kasih makanan banyak, dia hidup atau mati, ya kan? Minimal kita sudah tahu mati itu apa, hidup itu seperti apa, ya kan? Hal-hal yang secara umum saja. Ini yang ingin dikatakan begini. Ketika kita subjek mau mengetahui objek, ya, ini subjek ini akan kembali ke dirinya dulu. Minimal ada sisa-sisa pengetahuan di dirinya yang di-refer untuk mengetahui sesuatu yang baru. Artinya kita mengetahui sesuatu itu sifatnya kayak kerambol, Mas. Tak, balik lagi, baru balik lagi. Paham nggak? Jadi kerambolnya 3 kali. Tak, tek, tok. 3 kali. Ini intensionalitas ya kalau di ini ya. Kalau intensionalitas itu sesuatu hadir ke kita. Jadi ini ketika kita mau mengetahui sesuatu, kita akan balik lagi ke sini. Nah, ini nanti yang ada di diri tergantung kita referensinya banyak atau tidak. Kalau yang kita ketahui terbatas, ya maka dorongan gini ya. Jadi A ke B gini, nanti ke sini lagi, nanti ke sono lagi. Ya, ini pengetahuan baru. Ini pengetahuan lama. Ini kan kita nggak tahu. Pertama adalah saya belum tahu ini. Saya perlu merefer ke diri saya sendiri. Apa yang saya ketahui tentang hal ini, punya data apa di diri kita yang bisa untuk memahami ini. Yang minimal apa? Kita taunya apa? Benda keras, saya gitu kan. Benda keras, saya gitu. Oh, lembut. Kita berbagai hal pasti ada hal-hal yang minimal kita sudah ketahui. Artinya kita tidak blank, kosong, murni tentang apapun itu. Ya. Hatta misalnya kita mau datang ke satu tempat, pasti ada basic tertentu. Oh, ini manusia, ini bukan manusia, kan gitu kan? Tahu kan? Oh, ini makanan. Orang-orang bisa makan. Kita tahu minimal ada hal yang kita tahu, gitu loh. Ya. Tadi, oke. Fa'innahu, sungguhnya orang tadi ya, yatlubu bidhihnihi, mencari dengan akalnya, ubihissihi, atau dengan indranya, aubihima, atau dengan pikiran dan indranya, jami'an, secara bersama-sama, ahadal maknain, salah satu dari 2 makna, hidup dan mati tadi. Ya. Ini hidup atau mati, misalnya gitu kan. Benda hidup, benda mati. Apa ya kalau yang kita kadang kita bingung tuh ini hidup atau mati apa? Oh, Mas. Tumbuhan mungkin ya. Ini iya, betul, tumbuhan. Saya sama istri saya suka nanam-nanam gitu kan. Kemudian udah pada rontok nih. Ini masih hidup atau mati? Nah, itu kemudian kami akan misalnya kita lihat, oh kalau masih agak hijau batangnya, berarti dia masih mungkin untuk bersemi lagi, ya kan? Ini tadi. Oke. Itu kan. Dengan pikiran dan indera kita mikir, ini kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Kalau tidak, pot itu bisa kita pakai untuk tanaman yang lain, gitu kan? Nah, ini tadi. Minimal sudah ada. Saya pribadi awam
terkait dengan tanaman. Tapi saya suka tanaman karena pandemi ini. Saya tanam banyak hal lah. Bunga-bunga itu bahasa mawar saya tanam gitu. Cabe, nah yang cabe, tomat gitu-gitu kan. Nah itu saya tapi di tanaman saya itu kemudian ada rumput kan. Saya nggak bisa membedakan itu antara rumput atau ini pohon cabe atau ini pohon tomat, saya nggak tahu itu. Kemudian saya taruh di paper bag gitu kan. Kemudian istri saya datang, "Mas, bukan, ini rumput." Jadi yang saya tanam rumput. Itu iya. Kemudian ada yang cabai itu tetap saya siramin aja gitu. Udah mati kan? Saya kirain ini masih hidup. Tapi kemudian dikasih, enggak, ini udah mati nih. Nah, itu tadi hidup dan mati atau dalam hal ini pengetahuan tertentu itu walaupun saya tidak tahu sama sekali ya ada basic-basic tertentu yang memungkinkan saya memahami sesuatu yang baru. Faida sodafahu, apabila orang itu menemukan makna ya, makna apa nih? Ini hidup atau mati tadi ya. Sakana indahu, maka dia tenang dengan makna itu. Watma'an nabi, dia damai dengan makna itu. Wal tadza, dan dia menikmati bima zala anhu, dengan yang hilang darinya, min adal khirah, dari sakitnya kebingungan, wal jahal, dan ketidaktahuan. Tadi ketika kita bingung ini hidup atau mati, ini kemudian akhirnya kita tahu oh ini masih hidup, atau akhirnya kita tahu ini mati, itu kita senang ya, artinya kita mendapat pengetahuan tentang sesuatu yang kita cari ya. Wahada maqalahu Aflatun, ini yang dikatakan oleh Plato ya. Inna ta'alluma tadzakurun ya, sesungguhnya belajar itu mengingat tadi ya. Nah ini berarti Al-Farabi memang menggabungkan di sini ya. Tapi dia mulainya dari apa? Dari Aristotle dulu ya. Tadi mengetahui itu Aristotle adalah dari apa? Aristotle dari indra ya. Mengetahui itu dari indra ya kan? Baru kalau nah tapi tadi indra ini bisa mencapai ke awalnya dari partikularitas ya kan, partikular menjadi universalitas ya kan, kemudian dari universalitas ini nanti dia di sini ini universalitas ini pengalaman juga kan, pengalaman ini sudah masuk ke akal ya, karena universalitas itu ada yang disengaja dan tidak disengaja. Nah di sini poinnya Plato di sini sebenarnya, ini Plato di sini ya, bahwa mengetahui adalah mengingat di sini ya. Tapi tadi Al-Farabi itu mengkaitkan, jadi alih-alih membenarkan Aristotle saja, dia juga masih memberikan ruang bagi Plato gitu kan. Cuman kalau Plato doang tidak lengkap ya, karena kita tidak tiba-tiba saja mengingat sesuatu yang sudah ada. Ada proses indrawi yang tidak dibahas oleh Plato macam itu. Nah ini Aristotle juga kalau hanya indrawi saja ya tidak pas juga, karena memang ada hal-hal yang sifatnya rasional ya. Nah ini di kutipan yang terakhir ini membahas soal posisinya Plato ya terkait dengan teori pengetahuan. Wa inna tafakkuro, dan berpikir, huwa takalluful ilmi, berusaha untuk mengetahui. Wa tadzakkuru, mengingat, itu takalluful dzikri, berusaha untuk mengingat ya. Mengetahui itu mengingat
Mengingat itu berusaha ingat ya. Berpikir, baru kalau ini berpikir ya. Berpikir itu apa tadi? Berusaha mengetahui. Nah, ini intinya pernyataan ini adalah pernyataan advance ya. Pernyataan pasca indrawi. Mengetahui, mengingat, pengandaiannya adalah memang ada yang diingat, ya kan? Sudah ada yang diingat. Artinya sudah ada sesuatu di pikiran. Berpikir berusaha mengetahui. Nah, ini nih, berpikir berusaha mengetahui. Ini masih memungkinkan untuk lari ke sini, ya. Lari ke hal-hal yang indrawi tadi. Jadi awalnya mungkin induksi, ya. Tapi nanti kemudian bisa jadi deduksi lagi. Ya. Induksi itu kan dari hal-hal yang partikular tadi kan menjadi universal. Tapi ketika jadi universal, dia kemudian nanti mengingat lagi. Atau kadang ingin berusaha turun ke bawah. Berusaha mengetahui, lari lagi ke indrawi, semacam itu ya. Wattolibu, pelajar atau orang yang mencari pengetahuan itu mustaqun, orang yang merindu, mutakallifun, dan orang yang berusaha, orang yang penuh rindu dan penuh usaha untuk meraih sesuatu. Ya, ini makanya kalau kalau di tasawuf apa istilahnya salik ya. Salik itu kan banyak yang syauknya kan. Jadi sebenarnya ada istilah syauk juga ini. Syauk itu kan rindu kan. Di tasawuf kan ada istilah syauk kan. Syauki ila robbi misalnya gitu. Nah, para filsuf juga ada syauk. Syauknya adalah ila ma'rifah ya. Famahma wajada ma qasoda ma'rifatahu dalaila famahma wajada ma qasoda ma'rifatahu, ketika dia meraih sesuatu yang dimaksud untuk diketahui, menemukan apa? Dalaila wa alamatin wa ma'aniya, menemukan dalil, tanda-tanda dan makna-makna, maka nafi nafsihi qadiman, sesuatu yang sudah ada di dirinya yang lama, faka'annahu, maka seolah-olah orang itu yatadzakkaru ingda dzalik, mengingat hal tersebut. Kannadiri, seperti orang yang melihat ila jismin, kepada jisim, yushbihu ba'dhu a'radhihi, yang mana sebagian dari atribut jisim itu mirip ba'dhu a'dha'i jismin akhar, dengan sebagian a'rad itu sifat ya, sifat-sifat jisim yang lain. Kana qad arafahu wa ghafala anhu, yang mana hal yang lain itu telah diketahui tapi sekaligus telah dilalaikannya. Fayatadzakkaru, maka kemudian orang itu mengingat jisim itu bima adrokahu min syabihi, dari apa yang dia cerap dari hal yang mirip dengan jisim itu. Kita mengenal X, pada dasarnya kita sudah tahu X ya. Kita kemudian bisa mengenal ini karena ada hal yang sudah ada di diri kita. Misalnya begini, apa ya? Tentang makanan lah, misalnya roti. Kan kadang kita ini pas makan roti tiba-tiba nggak enak. Ternyata sudah bau, sudah sudah expired, Kan kadang gitu ya, roti udah expired ya. Nah itu kita tahu bahwa ini enak tidak enak. Itu kan sebenarnya kita nge-refer juga ke diri kita. Gak enak ini, ya kan? Kita tahu enak nggak enak, itu sebenarnya kita nge-refer ke diri kita juga itu. Selalu gitu, oh ini enak ini, ya kan? Padahal kita belum tahu tuh. Kadang kita belum ngerasain makanan tertentu ya. Tapi kemudian kita bilang, enak ya? Dari mana kita tahu itu enak? Ya kan? Ya berarti kita
Padahal belum pernah nyobain tuh. Misalnya apa? Kayak makanan khas Mesir itu mulukhiyah misalnya. Atau ada tokmiyah bilbet. Tokmiyah itu tokmiyah itu roti di dalamnya itu kayak ada kayak bakwan, kemudian dikasih telur, tohinah itu apa ya? Tohinah itu mayones lah. Kemudian ada sayuran di dalamnya. Nah, orang Mesir makannya kayak gitu. Tapi kita tadi yang kayak bakwan itu, ya saya nyebutnya bakwan aja karena nggak tahu hasilnya. Tadi karena ini belum pernah nyoba kayak bakwan ya gitu. Itu tadi apa namanya? Kita senantiasa merefer kepada pengetahuan kita yang lama meskipun kita berkenal dengan hal yang baru. Paham ya sampai sini ya? Tadi walaisa lil akli fi'lun ya makhassun bih. Akal tidak mempunyai tindakan yang khusus bagi akal dunal khis ya dibandingkan dengan indra siwa idraku jami'il asya wa addadi ya, kecuali meraih mencerap segala sesuatu berikut lawannya. Apa yang membedakan akal dan indra? Bedanya menurut Al-Farabi adalah kalau akal itu bisa mencerap sesuatu berikut lawannya. Nanti ada keterangannya. Ya. Watawahama ahwalal maujudat, dan menyangka mengasumsikan watawahama ahwalal maujudat, kondisi hal ihwal ala ghairi ma hiya alaih, selain daripada kondisi dia sendiri. Akal itu bisa meraih sesuatu, mencerap sesuatu berikut lawannya. Nanti ini ada contohnya. Keterangannya begini. Fa innal hissa, indra, yudriku min halil mawjud al mujtama'i mujtama'an ya. Mencerap kondisi sesuatu yang berkumpul sebagai sesuatu yang berkumpul. Indra nih, misalnya dia mencerap apa ya? Kopi ya sebagai kopi. Saya minum dulu. Kopi. Tidak tidak akan, kalau sudah mikir bahwa oh, kopi ini ada gulanya ya, itu padahal kan nggak kelihatan gulanya, itu udah bukan indera lagi, sudah pikiran ya. Artinya ini padahal kan dalam kopi ini kan segelas kopi ada air, ada kopi, ada gula, ya kan? Ini kan indera itu tidak mengenal itu semua. Dia hanya mengenal hal yang kesatuan ini sebagai kesatuan. Kopi, gitu ya. Wa min halil mawjud al mutafarriqon, dan mengetahui kondisi sesuatu yang terpisah-pisah secara terpisah-pisah. Pulpen, penghapus, meja, buku, papan tulis sebagai satu-satu. Orang per orang. Ketika kita melihatnya gabung, itu udah bukan indera lagi. Jadi indera itu hanya melihat satuan, partikularitas. Ya. Wa min halil mawjud al-qabih qabihan, sesuatu yang jelek-jelek. Gak enak nih. Kayak gitu kan? Itu kalau misalnya anak kecil ketemu sesuatu dan dia hanya, ya karena anak kecil biasanya lebih cenderung indrawi. Ya kan? Misalnya dia makan apa ya? Jamu. Dia pahit. Ya kan? Obat. Repot kan, obat susah itu. Disuntik misalnya Mas Dimas kan disuntik masih takut. Nah itu kalau anak kecil Mas, karena taunya hal indrawi, disuntik ya disuntik. Nah kalau kemudian kalian yang mau divaksin, oh ini demi divaksin, disuntik ini sakit sebentar, tapi nanti efeknya adalah agar kita
imun kita lebih kuat untuk menghadapi virus, ya kan? Itu artinya sudah bukan lagi indera itu, pikiran itu, karena sudah sesuatu padahal sakit, tapi dia bisa memikirkan hal yang nikmat. Nah, ini nanti bedanya gitu. Wa min halil maujud al jamili jamilan. Melihat sesuatu yang bagus, bagus. Sesuatu yang jelek, jelek. Itu baik, buruk. Nah, orang yang ada kan orang yang lurus gitu kan. Gua kan kalau ketemu orang baik, gua baikin. Kalau jahat, gua jahatin. Nah, itu sebenarnya anak kecil itu sebenarnya. Karena dia hanya indrawi doang. Lo sopan, gue sopan. Lo nggak sopan, gue juga nyolot. Nah, gitu. Itu indrawi itu. Nah, wa kadzalika sairuha dan hal yang lain. Wa amal akal. Adapun akal, fa innahu akal qad yudriku min hali kulli maujud. Kadang dia mencerap kondisi segala yang ada, maqad adrokahul hissu, yang sudah dicerap oleh indrawi. Akal mengenal sesuatu memang sebagaimana yang sudah diketahui oleh indra. Ya, misalnya kopi itu kadang pahit, kadang manis. Itu kan karena kita taunya dari indera pencerap, ya kan? Bahwa ini kopi, misalnya gitu kan. Oh, karena hitam, misalnya gitu kan. Itu akal kita, ini nggak mungkin racun, ya kan? Misalnya gitu kan. Nggak mungkin kalian racun saya kan? Itu tadi, itu akal saya bergerak dengan hal yang indrawi juga. Bahwa saya sudah beberapa kali minum kopi di sini, nggak mati saya, ya kan? Gitu, ya kan? Wa kadzalika diddawa, tapi lawannya juga, ya. Wa kadzalika diddah, ya. Dia juga mencerap sesuatu lawan dari sesuatu itu. Tadi ketika kita mengetahui sesuatu secara akal, itu tadi tidak hitam putih. Intinya akal itu tidak melihat sesuatu secara hitam putih. Kalau indera itu hitam putih tadi, sakit, pahit, ya kan? Sementara akal mulai memberikan rasionalisasi lain tentang sesuatu. Jadi kan, jamu itu pahit memang, ya kan? Memang betul nih indera kamu, betul pahit, tapi dia juga menyehatkan, ya kan? Mas Faik ini kan tiap bulan didonor kan, donor darah gitu, ya kan? Itu kan subhanallah itu kan. Tadi padahal donor darah itu kan diambil darahnya itu kan ya sakit ya. Jadi Mas Faik makan selama sebulan kemudian diambil itu darahnya. Baik banget dia emang. Nah itu tadi bagi sebagian orang mungkin gini. Dulu waktu saya di Azhar setiap tahun kami setiap tahun itu selalu harus donor darah untuk perpanjangan beasiswa, perpanjangan tinggal di asrama. Itu kami wajib untuk perpanjangan paspor, visa maksud saya itu wajib ambil darah. Bagi saya pribadi dan beberapa kawan-kawan saya rata-rata ya udah nggak masalah lah. Kita udah banyak dapat fasilitas, cuman dimintain darah aja kenapa? Tapi teman-teman saya yang kebetulan dari Afrika rata-rata nggak mau. Apaan ini gitu kan? Nggak mau dia. Nah itu tadi kalau saya pribadi yang melihatnya ya ini ada unsur take and give lah gitu kan. Mereka sudah ngasih kami beasiswa, tempat, pendidikan dan seterusnya. Cuma dimintain darah doang, kenapa enggak gitu kan? Macam itu. Nanti fa innahu yudriku, sungguhnya akal mencerap min halil maujud al mujtama'i mujtama'an wa mutafarriqan ma'an. Dia mencerap sesuatu yang ngumpul itu sebagai sesuatu yang ngumpul sekaligus sesuatu yang tercerai-berai. Kopi tadi secara akal ini dia akal akan mengetahui bahwa ini kopi sebagai satu kesatuan. Tapi ini juga ada gula, ada air dan ada kopi itu sendiri, ya kan? Ini akal, ya. Wa min halil maujud al mutafarriqi mutafarriqan wa mujtama'an ma'an. Sesuatu hal yang terpisah itu juga terpisah sekaligus menyatu. Kalian sebagai satu misalnya Mas Dimas gitu. Oke sendiri, tapi dalam
individualitas Mas Dimas itu ya ada hal yang universalnya juga kan. Kamu sebagai satu kesatuan bagian dari santri Ciganjur. Saya gitu kan. Individu iya, tapi juga bagian dari sosial iya. Itu tadi. Itu melihat itu adalah kerjanya akal. Jadi akal tidak hanya melihat satu sebagai satu, tapi satu bisa ada dimensinya. Manusia ini kan dimensinya banyak ya. Mas Faik ini adalah ya santri, ya mahasiswa, ya apalagi warga negara, ya lurah pondok, ya wes macam-macam, ya adik, ya kakak, ya anak. Udah dicoret ya kan? Ya kan? Itu tadi. Makanya ketika kita melihat gini, membahas sesuatu kemudian ini konteksnya apa? Itu tuh bukannya pendapat indra itu, pasti pendapatnya akal. Karena tadi akal bisa melihat sesuatu dalam banyak dimensi. Baik dimensi itu saling menyelarasi atau saling bertolak belakang. Ya. Kadzalika sa'iru ma asbaha, demikian hal yang serupa dengan itu. Nah, terakhir nih. Faman ta'ammala ma wada'nahu, orang yang merenungkan apa yang sudah kami catat tadi ala sabilil ijaz secara ringkas bima qad balagha al-hakimu Aristo, sebagaimana telah disampaikan oleh filsuf Aristotle fi wasfihi, di dalam keterangannya fi akhir kitabil burhan, di akhir buku demonstrasi, wa fi kitabin nafsi, dan di buku psikologi di anima ya. Wa qad sarahahu al-mufassirun, dan para penafsir telah mensyarahnya ya, menjelaskannya, wastaqassu amrohu, dan telah menceritakan perkara hal itu, alima, maka orang itu akan mengetahui annalladzi dzakarahul hakim, bahwa yang telah disebut oleh Al-Hakim Aristo fi awali kitabil burhan, di awal buku demonstrasi, wahakainahu, dan yang telah kami ceritakan fi hadal qaul, di pernyataan ini, qoribun, itu dekat, bima qalahu Aflatun, dengan yang dikatakan oleh Kiai Plato fi kitabi Fadan, di buku Paido. Ila, hanya saja inna bainal maudu'aini khilafan, antara objek yang dibahas oleh dua filsuf itu memang beda. Itu saja. Jadi dua pernyataan itu saling menyelarasi Aristotle ini, hanya saja konteksnya saja yang beda. Ya. Wadhalika, apa perbedaannya itu? Annal hakim Aristotle yadhkuru dalika, menyebutkan semua tadi ya, indrawi itu ya, pengetahuan indrawi, indama yuridu idhoha amril ilmi wal qiyas. Indama, ketika yuridu, Aristotle menginginkan idhoha, menjelaskan amril ilmi, perkara ilmu, wal qiyas, dan qiyas, analogi atau silogism. Ya. Konteksnya Aristotle membahas soal indrawi sampai ke hal yang tadi ya, sengaja tidak sengaja, ini membahas soal pengetahuan dan qiyas. Wa ma'aflu, karena di buku Burhan ya. Wa ma'aflatun, adapun Plato, fa innahu Plato yadhkuruhu, menyebut tentang mengetahui adalah mengingat ya. Indama yuridu idhoha amrin nafsi, ketika hendak menjelaskan perkara jiwa. Walidhalika, oleh karena itu, ashkala, hal itu menyulitkan ala aktsari man yang duru fi aqawilihima, menyulitkan bagi sebagian besar orang yang memperhatikan pernyataan Aristotle dan Plato. Wa fima auradnahu kifayatun, dan apa yang sudah kami jelaskan itu cukup, liman qasoda sawa as-sabil, bagi orang yang menghendaki jalan yang lurus, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini Al-Farabi itu memang ada kecenderungan Aristotelian, tapi tidak murni Aristotelian. Dia juga masih memberikan ruang bagi Plato ya. Kalau Plato saja tidak cukup ya. Kalau mengatakan bahwa kita mengetahui karena mengingat, itu kan ya
kayak kemarin kalian minggu lalu kalian agak ketawa-ketawa, pada dasarnya kalian pinter semua. Tinggal kalian merenung tiba-tiba dapat ilham gitu kan. Ya itu kan kayak lucu-lucuan ya, ilmu laduni lah apalah gitu kan. Nah, terkait dengan ilmu laduni itu kan nggak semuanya orang percaya tuh. Kita aja di pesantren percaya, ya kan? Wah, ada ilmu laduni itu. Ini padahal sebenarnya kalau orang pinter sekali misalnya gitu, dia belajar. Cuman cara kapan dia belajar atau cara belajar yang mungkin beda, gitu kan? Ada teman saya tuh ketika jam belajar dia itu bercanda, wah gangguin teman-temannya gitu-gitu. Tapi kemudian besok pas hafalan hafal gitu. Sama kayak Heru berarti. Iya mas, gangguin teman-teman ya kalau lagi belajar gitu. Nah, yang tidak diketahui adalah dia sebenarnya pas lagi sendirian dia ngafal gitu. Ketika anak itu, ini dia baca aja luar biasa. Hatta Gus Dur sekalipun itu kan sebagian kita orang di NU menganggap beliau itu pintar, punya ilmu laduni gitu kan. Ya padahal belum bacanya Allahu Akbar. Bacanya kuat betul. Termasuk almarhum Gus Im Hashim Wahid. Saya kenal secara pribadi dengan beliau. Dulu sering nginep di rumahnya. Itu beliau juga membacanya kuat. Dan yang dibaca adalah hal-hal yang umum, ensiklopedik memang. Maka beliau ditanya ilmu apa saja itu paham. Ngomong hukum paham, ngomong filsafat bisa, ngomong sejarah oke. Terutama beliau memang menguasai ilmu sejarah gitu. Intinya sebenarnya ya bukan karena tiba-tiba beliau tahu begitu saja. Memang kan kalau kita di pesantren kan, oh ini orang tidur, Gus Dur tidur, tapi dia di dalam tidurnya ngimpi, belajar dengan kakeknya selama 40 pinter semuanya. Ya itu di kalangan kita di NU mungkin, oh iya ya gitu. Tapi ya di kalangan orang yang non NU ya masa sih gitu ya enggak. Itu maka dari itu Al-Farabi itu melengkapi pendapat Plato ini dengan Aristotle ya, bahwa ada unsur indrawi dalam pengetahuan kita. Yang mana indera itu nanti lari ke akal. Dan akal itu nanti kemudian kita berproses untuk mengenal, mengingat, berpikir, belajar, dan seterusnya. Semacam itu. Terima kasih. Kita udah lewat sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau mau ada pertanyaan setelah ini saja ya. Untuk yang di video saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.